Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, di konten kali ini adalah khusus ya untuk menjawab semua pertanyaan. Ya pasti sobat pencinta catur bertanya-tanya dan mungkin belum terjawab ya pertanyaannya. Mengapa banyak pecatur elit tidak mengikuti tata steel? Sebut saja Hikaru Nakamura, Wesley So, Ding Liren, dan nama besar Ali Reza, pecatur nomor 2 dunia. Dan yang kalian lihat di gambar video ini adalah Ali Reza Firuja. Dan mengapa Ali Reza tidak ikut tata steel 2022 ini, teman-teman? Konten kali ini akan saya jawab. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, teman-teman, supaya nggak ketinggalan konten terupdate dan RL Chess selalu menjadi yang terdepan untuk menyajikan berita-berita terbaru dari dunia percaturan. Ya teman-teman, langsung saja ya. Ali Reza Firuja tidak mengikuti tata steel dan kita tidak akan melihat clash ya dari pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen melawan Ali Reza Firuja. Nah, Magnus Carlsen mengikuti turnamen ini untuk hunting, untuk memecahkan rekor pribadinya menjadi pemain catur pertama yang memiliki elo rating 2900 dalam gelaran ke-84 turnamen Tata Steel yang sejak 1930 turnamen ini selalu diadakan, dan di tahun ini diadakan dari tanggal 14 Januari sampai 30 Januari. Nah, unfortunately, ya sayang sekali bahwa pemain para pencinta catur, chess lover, sobat RL Chess tidak bisa menonton clash ya antara world champion and the new world number 2 ya, nomor 2 terbaru. Kita tahu bahwa bulan November merupakan bulannya Ali Reza Firuja, pecatur nomor 1 Prancis ini. Ya, dia kenapa kita harus menyaksikan duel Magnus melawan Ali Reza? Apa sih spesialnya Ali Reza? Nah, Ali Reza ini menjadi pemain termuda yang memecahkan rekornya Magnus Carlsen untuk menjadi pemain berelo rating 2800. Dan ya di Tata Steel kali ini, padahal tahun kemarin Ali Reza ikut turnamen ini. Dan saya ingin beritahu juga buat teman-teman bahwa turnamen ini berisikan 14 pemain ya, dan akan berlangsung dengan 13 babak. Dan turnamen ini adalah turnamen undangan, jadi sistemnya adalah mengundang ya. Jadi yang dilakukan oleh penyelenggara Tata Steel adalah mengundang pemain yang punya kategori pemain agresif, kemudian pemain berpengalaman, dan pemain yang mungkin ya diprediksi akan mengisi papan atas percaturan duniawi mungkin beberapa tahun lagi, teman-teman. Nah, inilah serunya Tata Steel. Nah, Magnus Carlsen datang ke turnamen ini dengan predikat sebagai pemain catur dengan gelar paling banyak dalam turnamen Tata Steel Master ini dengan 7 kali kemenangan. Nah, ini merupakan turnamen pertama Magnus Carlsen, turnamen catur klasik ya, teman-teman, yang diikuti Magnus Carlsen setelah dia berhasil mengalahkan Jan Nepomniachtchi dengan poin yang sangat solid 7,5 3,5 di Dubai kemarin, dan berhasil mempertahankan gelar juara dunianya ke-5 kali. Nah, kemudian muncullah statement mengejutkan dari juara dunia Magnus Carlsen bahwa dia tidak ingin mempertahankan gelar juara dunianya lagi apabila dia tidak melawan Ali Reza Firuja di tahun 2023 nanti dalam perebutan gelar juara dunianya. Ya, Magnus Carlsen menyebutkan bahwa dirinya kehilangan motivasi. Dan kenapa kemudian mengapa Magnus Carlsen motivasinya meningkat adalah Ali Reza Firuja yang membuat dia jadi semangat lagi. Kenapa? Karena dia merasa punya pesaing baru, 18 tahun Ali Reza Firuja, yang membuat dia ingin dan punya motivasi untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Nah, ketika Magnus kehilangan motivasi untuk untuk mempertahankan gelar juara dunianya, Magnus mengalihkan targetnya. Dia punya target baru untuk memecahkan target yang banyak disebut pencinta catur sebagai target impossible. Karena Magnus Carlsen
ingin memecahkan elo rating 2900. Saat ini elonya 2865. Dan kalau Magnus mau meningkatkan elo ratingnya, dia harus punya 9 poin dari 13 babak yang dimainkan di turnamen Tata Steel. Maka dengan 9 poin yang dikumpulkan dari 13 babak, Magnus akan mengantongi elo rating 2876 pada FIDE rating, teman-teman. Nah, seperti yang saya singgung tadi, bahwa sayang sekali ya, dia tidak bisa bertemu dengan Alireza Firouzja dalam turnamen ini. Karena ya sayang sekali bahwa panitia Tata Steel ya tidak mencapai kata kesepakatan, teman-teman, dengan Alireza Firouzja, pecatur Iran, kelahiran Iran dan sekarang membela Prancis ya. Karena terjadi sesuatu hal yang membuat Alireza Firouzja merasa tidak mengikuti ya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengikuti ini. Dan di sini mengeluarkan statementnya turnamen director yang bernama Jeroen van den Berg. Dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan kontak komunikasi dengan ayahnya Alireza, namanya adalah Hamid Reza ya, teman-teman. Tapi dia tidak mendapatkan respon dan sudah bertemu ya, teman-teman, di Stavanger. Teman-teman tahu nggak bahwa Alireza mengikuti turnamen di Stavanger? Stavanger merupakan kota di Norway ya, teman-teman. Kita tahu bahwa Magnus dan Alireza mengikuti Norway Chess ya, turnamen yang diadakan di negaranya Magnus Carlsen waktu itu. Nah, in Stavanger I met both of them while they were also in my plane. We exchanged some friendly words and I kept waiting for the response. Later, early October, I told them that I was in a hurry. Then Hamid Reza told me that they wanted to decide after Riga, but was too late for me. Nah, ini merupakan statement dari Jeroen van den Berg, direktur turnamennya Tata Steel. Ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia bahwa Jeroen van den Berg ini bertemu dengan Alireza dan ayahnya di Stavanger dan mereka bahkan satu pesawat dan mereka saling hangat ya, saling menyapa kabar, friendly words lah, teman-teman. Dan dia masih menunggu respon dari Alireza apakah ingin mengikuti Tata Steel atau tidak. Dan kemudian sang ayah Hamid Reza menyebutkan bahwa dia ingin memutuskan setelah turnamen FIDE Grand Swiss, yaitu di Riga ya, teman-teman, di Latvia. Tapi menurut menurut Jeroen van den Berg ini terlalu lama ya, dan akhirnya dia di sini dia menambahkan bahwa then after I made my financial offer, I received message that they wanted compensation for what happened in 2021 and they asked for much more money than I offer. So that was the moment I started looking for another player. Yang artinya, teman-teman, pastinya ini karena keterbatasan bahasa Inggris saya. Jadi saya tahu bahwa dalam kata besarnya ya, teman-teman, bahwa dia mencapaikan sodoran ya, maksudnya dia mengajukan fee ya untuk Alireza Firouzja. Tetapi di sini Alireza mengajukan meminta ya kompensasi dari apa yang terjadi di turnamen Tata Steel tahun 2021 dan tidak sepakat mengenai range uang yang disebutkan di situ, dan akhirnya Jeroen van den Berg memulai untuk mencari pemain yang lain. Nah, teman-teman pasti penasaran apa yang terjadi dengan Alireza Firouzja di tahun 2021. Nah, inilah yang terjadi. Nah, apa yang terjadi di situ, guys? Ya, yang terjadi di situ adalah ya, dan udah mengucapkan kata maaf ya, bahwa di situ terjadi ketika Alireza sedang bermain, kemudian melawan Wojciech Raduslav ya, dia sedang dalam posisi unggul dan
eh, panitia ya sedang menyiapkan persiapan untuk partai playoff antara Anies Giri melawan Jordan Van Foreest. Nah, kemudian ini mengganggu Alireza sehingga Alireza sampai kehilangan fokusnya dan kehilangan kemenangannya, bahwa pada saat itu gamenya lagi enak-enaknya buat Alireza dan dia kehilangan fokus dan akhirnya draw ya, jadi draw partainya melawan Wojciech Radoslaw, pecatur dari Polandia, teman dari Duda Jan Krzysztof. Nah, kemudian Firoja juga sudah menerima ucapan kata maaf dari Tata Steel Turnamen. Tapi sang ayah ya di sini memberikan komentar. Dan sepertinya masih merasa kurang nyaman ya, dan akhirnya itulah yang terjadi bahwa sang ayah mengajukan kompensasi ya di sini, mengajukan kompensasi atas apa yang terjadi di turnamen Tata Steel itu, teman-teman. Dan kemudian tidak mencapai kesepakatan, so akhirnya Jeroen van den Berg mencari pemain lain ya. Dan bukan hanya ini aja, teman-teman. Jadi ada juga case yang membuat Alireza juga terganggu dalam turnamen Tata Steel tahun 2021 ketika dia sedang main lawan siapa ya? Waktu itu adalah ketika dia sedang bertanding, kemudian cuaca di luar itu sedang windy ya, sedang anginnya kencang, kemudian itu mengganggu buat Alireza. Akhirnya mesti di pause dulu dan panitia memindahkan Alireza ya, meja Alireza ke tempat yang lain, dan itu juga membuat Alireza juga merasa terganggu, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi kenapa Alireza tidak ikut. Pada intinya tidak mencapai kata sepakat dengan Tata Steel Turnamen ya. Jadi ya dalam dunia profesional, dalam dunia level atlet yang sudah mendunia, pasti hal yang wajar ya terjadi seperti itu. Dan itulah teman-teman jawaban dari pertanyaan kalian, mengapa Alireza tidak ikut Tata Steel. Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Ya, sumber ini teman-teman ini dari Chess24. Jadi bukan hanya karangan dari RL Chess pastinya, dan inilah sumber dari Chess24 yang pasti akurat sekali. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan terus ya turnamen Tata Steel yang akan terus kita tonton setiap malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat sama saya di YouTube RL Chess, teman-teman. Nah, gimana pendapat teman-teman atas apa yang terjadi? Nah, kalau pemain lain, kenapa Hikaru nggak ikut, Wesley nggak ikut, Ding Liren nggak ikut, pastinya bisa jadi sama ya, tidak terjadi kesepakatan gitu. Mungkin fee-nya terlalu kecil atau tidak cocok. Masalah waktu juga bisa terjadi, teman-teman. Yang pasti itu hal yang wajar. Dan teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka juga boleh dislike. Dan dukung terus percaturan di Indonesia, dukung terus RL Chess. Terima kasih karena sudah menyentuh 10.000 subscriber. Tanpa kalian pastinya RL Chess tidak akan berkembang. Dan dukung terus RL Chess makanya, teman-teman. Ya, saya pamit. Catur Yes, Indonesia Jaya.